Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini aku akan membawakan update tentang Ngomin dan juga mau membahas sedikit tentang penalti pengurangan poin terhadap Juventus. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, langsung saja biar nggak terlalu banyak bacot karena channel yang satunya baru Just Cot. Pertama soal Inter, kemarin sudah sempat aku bahas soal Skriniar. Nah, dari awal aku sudah, bukan dari awal ya, maksudnya mungkin dari sejak 2 minggu lalu aku sudah mulai bilang bahwa aku pesimis Skriniar akan bertahan, bukan karena gimana ya, memang tanda-tandanya itu memang mengarah lebih ke Skriniar akan pindah. Kalau benar misalnya nanti Skriniar bertahan, ini benar-benar keajaiban sih ya. Kalau benar-benar nanti kejadian dia bertahan ya kita syukuri aja, tapi terus terang saja ini doesn't look so good. Jadi Inter Milan tetap menolak menjual Skriniar karena Skriniar kan dia sudah menolak tawaran perpanjangan kontrak yang ditawarkan Inter Milan yang gaji 6,5 juta dan sebagainya itu. Skriniar menolak, walaupun Skriniar dari pihak Skriniar bilang ini belum final. Jadi untuk saat ini masih menolak, sedangkan Inter sudah bilang bahwa ini tawaran final. Jadi ya sudah apa ya istilahnya, sudah deadlock lah istilah. Kalau rapat di DPR itu deadlock istilahnya. Nah, di sisi lain ada kabar dari media Prancis bahwa konon Skriniar sudah menyetujui verbal agreement, belum ada hitam di atas putih, tapi sudah ada kesepakatan bahwa Skriniar akan join ke PSG itu dengan gaji 9,5 juta, jauh banget dengan yang ditawarkan Inter Milan. Dan ditambah Skriniar juga meminta signing bonus itu 25 juta. Tapi untuk signing bonus ini belum ada kabar apakah PSG menyetujui. Cuman sepertinya sih PSG akan setuju karena sebelumnya ada kabar bahwa PSG menawarkan 12 juta untuk signing bonus saja. Ya udah baik dah, nggak apa. Terus terang banyak yang bilang, wah kenapa nggak dijual aja deh. Kalau aku sih ya, kalau melihat dari apa yang dikatakan Marotta bahwa dia mengincar keseimbangan antara kekuatan squad dan finance kan. Jadi ya masuk akal aja kalaupun memang Skriniar tidak mau memperpanjang kontrak, ya sudah kita manfaatkan sampai musim ini habis. Kan begitu kan, karena ya dari segi permainan jelas tidak diragukan lagi Skriniar, sama kayak Perisic waktu itu walaupun kontraknya bermasalah tapi kan dia mainnya itu tetap sangat ngotot, sangat bagus. Jadi aku nggak ngelihat ada masalah dengan permainan Skriniar. Ya udah kita nikmati sisa kebersamaan ini, gitu aja sih menurutku. Kemudian tadi sudah Skriniar, kemudian ini mungkin banyak yang sudah tahu juga, aku sudah sempat bahas di 2 kali konten bahwa sepertinya Dumfries sudah akan dilepas. Apalagi sekarang muncul berita bahwa Inzaghi sudah kasih lampu hijau buat manajemen, karena sebelumnya kan Inter kehilangan Perisic. Inzaghi mati-matian menolak bahwa Dumfries jangan sampai dijual, jangan sampai sayap kiri dan kanan kehilangan pemain ini kan. Sekarang kabarnya Inzaghi sudah legowo karena satu, dia puas dengan performa Darmian, dua, dia juga puas dengan growth atau perkembangan dari Belanova. Belanova kan memang belum bisa menembus tim inti, tapi dari apa yang ditunjukkan di sesi latihan, Inzaghi oke, dia suka. Jadi ya kita mesti sadar juga Darmian memang sekarang ini kayaknya lagi on fire banget, tapi jelas dia bukan pemain untuk jangka panjang. Mungkin umur 33, apalagi pemain sayap, ya paling sampai musim depan lah dia masih bagus banget. Setelah itu udah dia mesti turun pangkat. Jadi musim depan Belanova sudah harus siap untuk masuk ke inti. Itu sih menurutku. Kalau kawan-kawan gimana? Belanova ini aku bilang kan memang sekarang ini belum saatnya, tapi ya bakatnya ada. Sama kayak Di Marco kan. Di Marco musim lalu ya belum, tapi saat ini wow. Di Marco oke banget bro. Dan dengan Di Marco tembus ke tim inti juga ada yang sangat membanggakan ya. Di lini belakang ada 2 pemain Itali kan, Bastoni, Acerbi yang banyak banget ditentang sama orang. Itu aku bilang ya,
Acerbi ini kan statusnya untuk menggantikan Ranocchia sebagai backupnya De Vrij. Jadi ya kalau dibandingkan dengan Ranocchia, ya jelas Acerbi ini lebih bagus. Dan ternyata siapa sangka ternyata aku salah, tapi salahnya ke arah yang positif. Ternyata bahkan dia lebih bagus dari De Vrij. Jadi ada dua pemain Itali di belakang, Bastoni dan Acerbi. Kemudian Di Marco juga sudah tembus tim inti, sudah tidak bisa tergoyahkan. Apalagi kemarin juga ngegol. Selain ngegol juga kontribusi dia oke banget. Kemudian di tengah Barella jelas. Di kanan sekarang Darmian. Jadi ya cuma di depan aja nggak ada pemain Itali kan. Coba kalau Raspadori masuk, wih mantap. Aduh aku masih agak nyesel ya. Kenapa nggak ambil aja Raspadori? Kalau kita ambil Raspadori, kita punya Raspadori, Zico, kemudian Lautaro, kemudian Lukaku. Korea kan 5 udah bagus ini kan. Ya tapi sudah apalagi waktu itu Raspadori akhirnya kan dijual 20 sampai 30 juta ya, wajar sih. Inter nggak punya duitnya. Oke, itu soal update Inter. Nah, sekarang kita bahas soal Juventus. Wow, sebentar baru ingat lagi, sebelum Juventus kita bahas soal Inter. Nah, kemarin kan aku bahas soal Inter Calhanoglu yang rupanya masih dendam dengan Milan, karena ya kalau aku sih wajar karena Milan duluan yang nyenggol kan, mereka Scudetto nyenggol Hakan, terutama si Ibrahimovic itu. Aduh, aku mantan pemain Inter tapi kok kayak kacang lupa kulitnya gitu loh. Nah, Hakan dia kan bilang, ya ketika dia ditanya itu aku kilas balik aja, apakah ini pembalasan untuk Milan? Dia bilang ya, terus dia bilang aku selama ini memilih diam saja, tapi ya karma itu ada, dia bilang gitu kan. Nah, kemudian yang menarik adalah Inter Twitter resmi Inter itu bikin postingan yang bunyinya adalah yes we really did sign Hakan Calhanoglu on a free transfer. Jadi kalau diterjemahkan kurang lebih benar, kami atau kita mendapatkan Hakan Calhanoglu secara gratis. Nah ini kan kalau aku melihat ini maksudnya bahwa pemain sebagus ini kita dapat gratis gitu. Ternyata Milan baper. Langsung diserbu sama supporter Milan. Ini dianggap nyenggol Milan. Walaupun apa ya nggak sengaja lah istilahnya. Memang mereka kena senggol tapi kan nggak sengaja gitu. Itu baper banget sih. Akhirnya tweet itu dihapus lah biar nggak jadi polemik berkepanjangan. Tapi ya kalau aku sih lucu aja. Oke, udah sekarang kita bahas Juventus ya, sekedar ini. Sebelumnya aku sempat bahas masalah yang menimpa Juventus itu adalah soal, kalau kawan-kawan pernah dengar ada yang namanya Prisma Investigation, itu soal bagaimana mereka ada kayak mereka memalsukan laporan keuangan yang soal gaji pemain itu loh. Mereka bilang bahwa gaji pemain itu dipotong 4 bulan dan pemain-pemain sudah setuju. Padahal ternyata yang dipotong itu cuma 1 bulan. Nah, di balik itu mereka punya perjanjian lain yang disembunyikan bahwa gaji 3 bulan ini akan dibayarkan kemudian. Sekarang mereka kan kena hukuman, sebelumnya dibilang akan ada di pengurangan poin 9 poin, tapi ternyata 15 poin, Pak. Kasihan. Kemudian ada juga si Agnelli di ban 2 tahun dari sepak bola. Terus siapalah Paratisi itu 2,5 tahun. Terus Nedved kalau nggak salah 8 bulan juga. Yang menarik adalah hukuman yang sekarang ini tidak ada kaitannya dengan Prisma Investigation yang itu. Jadi ini hukuman yang namanya plus valenza. Plus valenza ini kalau kawan-kawan mungkin pernah dengar, ini adalah penggelembungan nilai pemain. Simpelnya itu kayak gini, Juventus jual pemain A ke klub mana, itu dijualnya cuma 10 juta tapi mereka bilang 30 juta. Sehingga seolah-olah di neraca pembukuan mereka itu ada uang 30 juta yang masuk, padahal yang masuk cuma 10 juta.
Nah, tujuannya apa? Ya untuk mengakali FFP itu, Financial Fair Play itu kan. Makanya aku juga heran kan, ada Covid, Inter megap-megap, Milan megap-megap, Napoli juga jual-jualin pemain. Juventus kok fine-fine aja. Ternyata ternyata laporan pembukaan mereka yang diakali, Pak. Jadi kabarnya mereka menggelembungkan itu sampai 600 juta. Wow, tapi aku belum baca lagi detailnya seperti apa karena dari pihak Juventus yang ngomong yang melakukan ini kan bukan cuma Juve aja gitu. Yang lain-lain juga semua. Mereka bilang Inter juga, Milan juga. Iya, kalau menuduh sih bisa-bisa aja. Sekarang bisa apa nggak membuktikan kan seperti itu. Nggak bisa ngomong wah sih itu curang. Ya apa buktinya kan? Yang sekarang terbukti curang kan mereka. Ya sebenarnya mau heran tapi ini Juve gitu. Kayaknya kalau ada yang heran dengan Juve melakukan kecurangan itu kayaknya lupa sejarah. Nah, kenapa aku sebut soal Prisma Investigation? Karena hukuman yang sekarang pengurangan 15 poin ini, by the way, sekarang Juventus ada di peringkat 10 dengan 22 poin. Walaupun mereka bilang mau banding, tapi kayaknya chance untuk banding mereka akan diterima itu sangat kecil, sehingga mereka sudah dikurangi poinnya di table. Sekarang mereka ada di peringkat 10. Walaupun misalnya dikabulkan bandingnya, paling dari 15 poin berkurang jadi 9 poin kan. Tetap aja ngehe. Aku tidak akan berkomentar apakah ini hukuman yang adil atau kurang berat atau terlalu berat. Kita lihat saja perkembangannya nanti karena belum semua detail tentang kasusnya itu dibuka ke publik. Gitu sih bro. Nah oke, kembali hampir ngelantur kan. Kembali kenapa Prima Investigation itu relevan? Karena Prisma Investigation itu belum kelar. Kalau itu kelar, berarti ada kemungkinan Juve akan mendapat hukuman yang lebih lagi dari yang sekarang atau hukuman lain yang berbeda dengan yang sekarang. Makanya sekarang aku mikir bahwa Juve akan mungkin didegradasi kembali ke Serie B, bukan hal yang mustahil ya, tapi ya kalau lihat di fans page Juve, di grup Juve semua pada ribut kenapa Juve selalu di. Aku sih mikirnya ya salah sendiri. Sama kayak dulu Calciopoli kan mereka degradasi ke Serie B juga ribut. Wah, kasih aja Inter gini piala ini, gelar dapat minta. Ya komentarku ya salah sendiri. Ngapain curang? Ya, siapa yang mau disalahkan kan? Kan mereka yang curang, kenapa mau nyalahin orang lain? Gitu sih bro. Gimana menurut pendapat kalian tentang hukuman Juve ini? Apakah ya itu apa yang dihukum itu adalah plus valenza istilahnya, pengurangan 15 poin, apakah menurut kalian ini terlalu berat, kurang berat, atau sudah pantas? Coba di kolom komen ya. Terus kita komen juga soal ini, soal Skriniar gimana. Kalau aku sih cenderung legowo ya. Di satu sisi mungkin kecewa, tapi ya menurutku gaji 8-9 juta itu memang layak untuk kualitas seorang Skriniar. Jadi ya aku sih nggak baperan. Ya sudahlah, kita relakan. Tidak semua pemain itu memiliki mentalitas seperti Javier Zanetti yang sudah ditawar sama Real Madrid, sama dia bahkan tidak mau dengerin tawaran, sudah langsung no gitu. Seperti Totti juga kan yang ditawar Real Madrid nggak mau juga. Ya itulah. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Ciao.